Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau kamu kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak usaha yang dilakukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Mulai dari studi ilmiah hingga penelusuran di tempat-tempat yang diyakini pernah menjadi saksi bisu kehadiran Yesus di muka bumi ini. Hasil dari berbagai usaha tersebut menimbulkan beragam reaksi. Pada umumnya, ada yang semakin diyakinkan bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Namun ada pula yang justru mengalami kemerosotan iman karena tidak yakin bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bacaan hari ini mengemukakan pertentangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengecam Yesus karena Ia mengaku diri sebagai anak Allah, padahal Ia adalah manusia. Dalam hukum Yahudi, orang yang mengaku diri sebagai Allah harus dihukum mati. Yesus membalikkan tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Ia telah melakukan banyak perbuatan baik bagi banyak orang, seturut kehendak Bapa di surga.
Namun, orang-orang Yahudi bersikeras bahwa Yesus telah menghujat Allah. Orang-orang Yahudi tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus adalah putra Allah, putra Bapa yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Walaupun demikian, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan pekerjaan yang dilakukannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, acap kali kita menerima berbagai informasi tentang Yesus Kristus. Kita bisa menyebut semuanya itu sebagai pengetahuan atau teori. Pengetahuan adalah hal yang penting, tapi bukan berarti kita hanya berpatokan pada teori-teori itu semata. Segala pengetahuan yang kita terima tentang Yesus Kristus itu perlu kita olah sedemikian rupa dalam kerangka menumbuh kembangkan iman, harapan, dan kasih kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengolahan itu diwujudkan dalam praktek hidup sehari-hari. Misalnya, menjenguk orang sakit dan orang yang dipenjara, menghibur orang yang berduka cita, memberdayakan orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Sederhananya, pengetahuan iman yang tidak diolah dalam perbuatan-perbuatan baik, perlahan-lahan akan mati, dan kita pun akan semakin kurang percaya kepada Yesus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan mengundang kita pada hari ini untuk membangun kepercayaan kepadanya dengan mewujud nyatakan pengetahuan iman kita tentang Dia dalam hidup kita sehari-hari. Ini bukanlah hal yang mudah, mengingat situasi hidup kita yang seringkali menyulitkan langkah kita untuk berkembang menjadi orang yang baik. Oleh sebab itu, mari kita mohon berkat Tuhan agar Ia memampukan setiap langkah hidup kita untuk dapat melaksanakan kehendak Bapa di surga. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, seringkali kami kurang percaya akan Yesus Putramu dan pekerjaan baik yang telah dilakukannya bagi kami. Tolonglah kami. Semoga kami semakin beriman kepada Yesus Kristus Putramu dan dapat mewujudkan iman itu dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat
dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.